Menyusul pandemi COVID-19 yang mengganas, praktis industri pariwisata Bali lumpuh. Data-data resmi menyebutkan tidak kurang dari 1,7 juta orang penghasilannya anjlok atau bahkan terkena pemutusan hubungan kerja alias PHK, baik yang bekerja di hotel, travel agent, restoran, perusahaan transport, termasuk para pedagang yang selama ini menggantungkan mata pencahariannya dalam berdagang memenuhi kebutuhan wisatawan. Toko-toko cindera mata dan oleh-oleh pun berguguran. Data dari Bank Indonesia BI menyebutkan perekonomian Bali mengalami kontraksi parah hingga minus belasan persen, yang oleh BI disebutkan bahwa Provinsi Bali merupakan daerah yang paling terpukul perekonomiannya akibat pandemi COVID-19 yang belum juga reda itu. Di sisi lain, pemutusan hubungan kerja khususnya dari pihak perhotelan sebagaimana diberitakan oleh media massa masih saja terjadi, yang tentunya menimbulkan keprihatinan kita semua. Di bidang transportasi wisata, kondisinya pun memprihatinkan. Ribuan kendaraan untuk melayani turis terpaksa ditarik oleh pihak leasing karena tidak mampu membayar cicilan. Kisah tentang orang-orang yang terpaksa kehilangan pekerjaannya di Bali adalah kisah sedih yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di pulau wisata itu. Bisa dipahami apabila kemudian sejumlah orang mesti mencari nafkah, bergelut di tengah wabah dalam mengais rezeki, termasuk menjajakan barang dagangannya dengan mobil di pinggir jalan yang terkadang terpaksa main peta umpet saat ada penertiban yang dilakukan aparat pemerintah. Seorang guide atau pemandu wisata yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi COVID-19, yaitu Ketut Astike yang akrab dipanggil Ketut Mayong, tidak kehilangan akal dalam mengais rezeki untuk menghidupi keluarganya. Ketut, lelaki yang biasa menghandle wisatawan dari Eropa itu, kemudian mencoba meraih peruntungan dengan berjualan kopi menggunakan gerobak yang dia buat khusus pada sepeda gayungnya. Jajakan kopi racikannya di pinggir jalan di kawasan Renon, Denpasar, yang tidak jauh dari kompleks perkantoran Pemda Provinsi Bali yang nampak asli itu. Ketut berkisah tentang ide awal menjual kopi yang dia beri merek Made Coffee itu. Idenya sih karena pandemik ya, corona. Akhirnya saya tidak punya pekerjaan lagi. Pekerjaan dulu saya itu di pariwisata, pemandu wisata lah. Tapi karena corona nggak ada turis datang ke Bali, ya saya punya ide jualan kopi. Jadi ya inilah kenapa jualan kopi. Satu, saya suka minum kopi, hobi minum kopi, dan saya suka melihat orang ngeracik kopi itu. Saya senang melihat orang itu, ada seni, ada unsur seni, ada unsur ada unsur cinta di situ gitu. Ada unsur kesehatan, karena kopi itu kalau diminum secara teratur kan ada khasiat untuk tubuh kita sendiri gitu. Ada unsur kesehatannya kan. Minimum kita minum kopi sehari 2 kali lah, 2 atau 3 kali lah. Itu teori sehat minum kopi. Jadi dari dari alasan itu dah saya jadi satu, cinta, suka minum kopi, ya jadi jualan kopi. Samping itu saya suka olahraga karena ini sepeda. Gayung sepeda, olahraga dapat, kerja dapat, ya syukur Astungkare bisa menghasilkan juga di musim pandemi. Bisa digambarkan kesulitan pertama merintis usaha ini, Pak Tut? Ya kebetulan saya tidak dikasih kesulitan, langsung semua orang laku, artinya semua orang senang. Jadi
Ya karena kopi di pinggir jalan nggak ada di Denpasar, cuma satu-satunya. Jadi orang sambil duduk ngobrol pinggir jalan minum kopi, nggak ada kesulitan. Kesulitan hampir tidak ada. Bagaimana Anda belajar sehingga Anda begitu banyak punya jenis resep kopi ini? Ya saya belajar sudah sebelum corona, 2 tahun sebelum corona. Saya pelajari jenis-jenis kopi. Saya pelajari semua jenis kopi, karakter kopinya bagaimana, dari mana asal kopi ya. Saya pelajari semua lewat internet aja. Dari sekian banyak jenis kopi ini, tidak hanya kopi lokal, kopi mana saja Pak? Maksudnya lokal saya punya dari Kintamani ada, Pupuan ada, dari Sulawesi ada, dari Sumatera ada. Dapat masukan dari konsumen nggak Pak? Oh banyak, saya selalu orangnya menerima. Kalau sifatnya kritik membangun saya selalu menerima. Banyak kok. Saya harus tetap belajar. Belajar dan belajar biar ya semakin banyak belajar semakin banyak ilmu. Jadi saya menerima semua ide, saran, kritik konsumen itu. Tipe lelaki Perancis yang tinggal di Bali memuji enaknya kopi racikan Ketut Mayong. Selain enak, harganya pun terjangkau kata dia. Tipe gimana rasanya kopinya Pak Made? Enak sekali. Enak sekali ya. Terjangkau lagi harganya. Sudah berapa kali ke sini? Itu pertama kali. Pertama kali ya. Dan merasakan enak. Karena saya suka kopi, saya lihat, itu langsung dibikin, pasti enak. Pelanggan lainnya Andre, staf kantor Gubernur Bali, juga memuji enaknya Made Coffee, racikan Ketut Mayong. Saya seruput, kok sama kayak kopi-kopi shop yang lain. Saya tanya temen, gimana bro? Enak kok, kayak kopi-kopi shop yang lainnya. Nah, saya udah mikir nih, pasti harganya mahal banget. Ternyata setelah itu saya dan teman-teman mau balik, saya tanya bapaknya, harganya berapa pak? Sekian. Oh kok murah? Saya balik ke kantor. Nah di jalan saya berpikir, khawatirnya ini Made Coffee ini sudah dikenal banyak kalangan. Nah kalau semisalnya hujan, sedangkan atapnya cuma segelintir payung kecil, cuma nggak sampai seberapa lah, cuma untuk gerobaknya aja udah nggak muat. Nah pikir saya, kalau hujan gimana tempatnya gitu, kan kasihan juga ya, nggak laku gitu. Nah harapan saya sih, doa saya semoga Made Coffee ini dapatlah tempat yang bagus nantinya. Cuman kalau udah dapat tempat yang bagus, harga dan kualitasnya jangan dirubah Pak De. Salah seorang ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali, Ismoyo S. Sumarlan, mengakui kondisi pariwisata Bali saat ini memang lagi suram. Saat ini adalah saat-saat yang paling suram, paling buruk kondisi pariwisata ekonomi di Bali. Dibandingkan dengan dulu zamannya perang Teluk, bom Bali, ada wabah juga seperti penyakit-penyakit yang lain, flu burung dan sebagainya. Tapi memang ini yang paling buruk. Data yang kita terima dari Bank Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Bali minus 12%. Itu bisa dibayangkan kalau pertumbuhan ekonomi aja turun dari bandingkan tahun lalu, misalnya 6% turun jadi 5%, itu terjadi PHK. Kalau sekarang minusnya 12%, dulunya 6%, jadi sebetulnya terjadi penurunan sampai di 18%. Kenapa Bali dampaknya sangat besar dibandingkan dengan daerah lain? Karena memang Bali bisnisnya, ekonominya tergantung pada pariwisata
dengan persentase di atas 70%. Menyikapi terpuruknya pariwisata Bali saat ini, Ismoyo Sumarlan, alumni sebuah universitas di New York, Amerika Serikat, yang juga penasehat Himpunan GM Indonesia itu berharap agar pemerintah segera membuka Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Mohon Airport Internasional Bali dibuka, karena saya rasa Airport Ngurah Rai di Bali ini standarnya tidak kalah dengan 4 airport internasional yang dibuka di Indonesia seperti Soekarno-Hatta, di Medan, di Surabaya, dan di Manado. Kalau misalnya Bali ini International Airportnya dibuka, minimal mungkin nanti ada 50 hotel bisa menjadi hotel karantina. Jadi sekali lagi kepada teman-teman di industri pariwisata, tetap bertahan, tetap semangat. Mudah-mudahan ini bisa cepat selesai dan kita bisa kembali seperti sedia kala dengan kondisi pariwisata di Bali bisa berjalan dengan baik. Tentang kondisi memprihatinkan hotel yang ada di Nusa Dua diakui oleh Putra, seorang karyawan sebuah hotel yang berada di kompleks perhotelan elit yang mewah itu. Kondisi saat ini untuk di hotel di bagian Nusa Dua itu, kalau saya lihat sekarang ini sangat sepi karena minimnya orang untuk berdatangan ke Bali. Untuk sekarang ini 20 hari kerja, 10 hari libur. Dan itu pun untuk karyawan untuk yang staff. Kalau untuk yang lebih di atasnya staff lagi, itu kadang sampai 15 hari, 20 hari, jadi cuma 10 hari kerja. Sedangkan seorang karyawan perusahaan transportasi yang terkena PHK, Nyoman Pasek Sugiarte, mengakui betapa parahnya dampak pandemi COVID-19 bagi pariwisata Bali. Sangat parah Pak, berdampak untuk pariwisata kita di Bali ini Pak. Banyak Pak yang diberhentikan di tempat saya bekerja dulu. Sekitar 50-60 orang untuk dispatchernya saja. Seperti itu. Mungkin untuk drivernya mengalami pergantian waktu untuk bekerja seperti itu Pak. Ya. Terus dari teman-teman yang berhenti misalnya, itu apa yang mereka lakukan? Mencoba mencari pekerjaan Pak. Ternyata Ketut Astike alias Ketut Mayong, pemilik Madi Coffee yang berperawakan atletis itu, tidaklah pelit untuk membagi pengetahuan dan pengalamannya dalam meracik dan menjajakan kopi. Ia siap apabila ada anak muda atau siapapun yang ingin belajar dari dirinya. Kalau ada yang mau, anak muda atau siapapun yang mau berjualan kopi gerobak seperti ini, saya siap bertukar pikiran dan membantu bagaimana caranya, ya saya siap. Penawaran simpatik dari Ketut Mayong bagi yang mau belajar meracik dan menjajakan kopi tentu layak dipertimbangkan oleh mereka yang ingin meraih peruntungan dalam mengais rezeki di tengah masih merebaknya wabah COVID-19 yang memprihatinkan itu.